Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri, sepeda pagi mencari inspirasi. Hari ini menjelang pendaftaran calon atau bakal calon di KPU di seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia. 270 daerah akan menerima pendaftaran bakal calon. Ya, ini adalah hal yang membanggakan bagi kita bersama. Para bakal calon akan menampilkan diri terbaik proses pendaftaran karena untuk Indonesia tercinta, demi daerah yang lebih baik. Saudara, pecinta masa depan negeri, bagaimana kita merespon supaya pendaftarannya sukses? Tidak ada masalah, pendaftarannya menghasilkan para calon yang bisa disandingkan dalam proses kontestasi nanti. Ayo kita lihat bagaimana yang harus disiapkan. Pertama, untuk penyelenggara pemilu. Kedua, untuk peserta pemilu. Ketiga, untuk masyarakat. Dan keempat, itu adalah untuk para stakeholder yang mempunyai kepentingan bagaimana memajukan negeri ini. Kita kupas satu persatu. Pertama, untuk penyelenggara. Ya, penyelenggara adalah hal yang paling urgen menyiapkan proses pendaftaran ini. Urgennya adalah bagi KPU, berdasarkan peraturan KPU nomor 5 2020 itu sudah berubah 3 kali dari peraturannya. Intinya adalah tahapan ini memfasilitasi para peserta pemilu bagaimana bisa mendaftarkan diri. Asik kan? Sudah jelas aturannya. 20% bagi partai politik atau gabungan. Dilihat kursinya, sudah siap belum? Jangan sampai nanti teman-teman partai politik itu masih bingung. Yang kedua, 25% bagi yang memakai suara sah. Tapi tetap ada syaratnya. Mereka yang punya kursi. Jadi, dipastikan bahwa persyaratan 20-25% itu sudah didapatkan. Jangan sampai kantor KPU masih berdebat. Ada bakal pasangan yang tidak hadir. Yang lebih parah, kalau partai politik atau gabungan partai politik itu tidak hadir, saudara. Ini kan kasihan. Ya bukan kasihan penyelenggaranya, kasihan demokrasi kita tercederai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, pecinta masa depan negeri, KPU akan menerima mereka, akan menerima proses pendaftaran itu mulai tanggal 4 sampai 6 September 2020. 4 sampai 6 itu Jumat sampai Minggu. Asik kan? Jumat sampai Minggu. Mereka akan menerima pendaftaran di kantor masing-masing. Bukan di kantor DPRD, bukan di kantor Bupati, Gubernur, Wali Kota, di kantor KPU. Kalau peserta pemilu atau calon peserta pilkada mendatangi kantor yang lain, ya alamat tidak mendapatkan fasilitas. Kecuali teman-teman KPU memang menjadikan sebuah tempat yang sudah diumumkan untuk pendaftaran tersebut. Ya sangat mungkin di hotel atau di kantor Pemkab, tetapi syaratnya sudah diumumkan. Tapi ini relatif jarang, seperti tidak ada bahkan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itu untuk penyelenggara. Mereka akan menerima
pendaftaran mulai jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Tanggal 4 sampai 5-nya. Tanggal 6 itu jam 8 pagi sampai 24.00. Wow! Sampai jam 24.00. Itu standar yang dibuat oleh teman-teman KPU kabupaten kota di mana-mana, tidak hanya satu tempat. Relatif, meskipun ada sebagian yang membuat peraturannya itu bahkan mulai pagi sampai jam 24.00 selama 3 hari. Saudara, mengapa terjadi fasilitas yang luar biasa begitu? Ya karena mereka tidak ingin, penyelenggara tidak ingin ada peserta pemilu yang karena sibuk luar kota, bisanya malam, kemudian dia tidak bisa hadir. Itu yang diinginkan. Jadi harapannya adalah semuanya peserta pemilu bisa terfasilitasi. Itu. Lah, bagaimana teman-teman penyelenggara yang lain, Bawaslu? Ya, Bawaslu akan mengawasi proses ini. Mereka akan mengawal proses tidak ada pelanggaran dari teman-teman KPU dalam hal ini. Saya melihat mereka sudah bagus kok. KPU sama Bawaslu sudah berjalan on the track. Tidak ada semacam pertarungan untuk apa begitu. Mereka semuanya mengerjakan demi bagaimana pilkada yang ada di daerah itu bisa berjalan baik semuanya. Jadi tidak ada semacam Tom and Jerry lagi atau tidak ada persaingan, tidak. Mereka untuk pilkada 2020 pemimpin yang terbaik di daerah masing-masing. Saudara, pecinta masa depan negeri, KPU sama Bawaslu jelas mereka akan memfasilitasi secara maksimal, tidak ada satupun yang tercecer, harapannya begitu. Sekarang bagaimana yang disiapkan oleh partai politik? Partai politik sebagaimana persyaratan di KPU itu tadi harus disiapkan supaya tidak ada satupun yang tereliminasi sebelum pendaftaran. 20%, 25% kursi sama suara itu harus disiapkan. Tapi yang paling penting partai politik adalah pertama, sesudah mendapatkan persyaratan itu, kekompakan dari semua partai politik ataupun kekompakan dari semua partai politik atau gabungan partai politik itu adalah penting untuk meyakinkan kepada publik yang ada di daerah masing-masing. Kedua, sinergisitas di antara mereka juga penting. Hal itu perlu dituangkan dalam satu, proses pendaftaran yang bisa bersama-sama mengusung calon ke kantor KPU. Jangan sampai saling meninggalkan. Misalkan ada calon bupati dan calon wakil bupati dari yang partai berbeda, kebetulan masih agak bersitegang. Jangan sampai menampilkan konflik di hadapan publik. Konflik yang negatif tentunya. Karena akan berefek. Pada proses pendaftaran nanti, itu akan berefek terhadap penilaian publik. Penilaian pertama publik. Jadi kalau penilaian pertama publik itu jelek, dipastikan penilaian selanjutnya itu juga akan jelek. Yang kedua, ketika masuk ke kantor KPU, pastikan semua persyaratan itu sudah ready. Sampai tanda tangan dan stempel, itu harus selesai. Wah, mentang-mentang ketua umum sama sekretaris umum datang, kemudian stempelnya dilupakan. Jangan sampai. Karena hal itu sebagai simbol teman-teman partai itu mendaftarkannya. Karena dari berbagai pengalaman, ada partai yang tidak memberikan stempel
karena stempelnya diberikan kepada pendaftar yang selanjutnya. Ini kan kasihan, bukan kasihan kepada KPU-nya lagi, bukan, tapi kasihan kepada sang calon, digantung, dibawa ke sana kemari oleh teman-teman partai. Yang ketiga, kalau membawa pendukung, pastikan pendukung itu adalah pendukung yang menampilkan yang santun, beradab, suka senyum, suka memberi. Dia di sini bukan politik uang, memberi yang sifatnya wajar, memberi yang bagaimana pada proses pendaftaran itu, misalkan tidak ada yang merasa haus atau lapar, karena kalau itu terjadi menjadi simbol yang tidak baik bagi suasana proses pendaftaran tersebut. Berefek negatif pada partai politik, calon, dan tim. Jangan sampai ya, meskipun dengan teman, apalagi dengan orang-orang yang baru kenal di situ. Jadi fasilitasi mereka semuanya. Dengan cara seperti itu, sesudah datang di kantor KPU, masuk, kemudian menyerahkan berkas, kemudian diterima oleh KPU, sudah dicek semuanya sudah oke, baru selanjutnya foto-foto bersama. Jangan sampai tidak foto bersama, karena itu bukti bahwa pendaftaran sudah terjadi. Meskipun sebetulnya penyelenggara itu mempunyai catatan tersendiri terkait dengan pendaftaran tersebut. Ya, berkas-berkas mereka, tetapi kan publik tidak tahu. Supaya publik tahu, maka ia didokumentasi dan selanjutnya dipublikasi. Itu paling penting. Selanjutnya, saudara pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, untuk masyarakat. Masyarakat antara tanggal 4 sampai tanggal 6 santai saja. Tidak usah takut untuk proses pendaftaran. Karena toh pendaftarannya cukup peserta pemilu dengan timnya. Masyarakat semuanya cukup melihat dari media saja. Hanya menikmati bagaimana proses kontestasi itu terjadi. Tidak usah rame-rame mendukung dengan berbagai banyak kendaraan ke kantor KPU, tidak usah. Itu kan hanya simbolik saja. Kalau nanti sudah ada foto-foto yang dipublikasikan, masyarakat secara umum kan tahu nanti pendaftarannya. Toh nanti akhir September juga akan diumumkan siapa yang lolos dari proses pendaftaran itu. Saudara pecinta masa depan negeri, KPU, Bawaslu penyelenggara, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, dan masyarakat sudah dijelaskan. Kalau mereka menjalankan sesuai dengan posisi masing-masing, maka proses tahapan ini akan mudah. Akan menghadirkan pemimpin yang tidak ada permasalahan dalam proses awalnya. Dengan begitu, pilkada bisa dimulai dengan baik, tahapan dengan calon. Karena selama ini kita semuanya hanya tahu di berbagai jalan protokol ataupun di tempat-tempat umum banyak pasangan yang tampil dengan bendera atau umbul-umbul ataupun lainnya. Padahal mereka belum tentu. Kita sambut proses pendaftaran ini dengan gembira, memfasilitasi semuanya dengan yang terbaik. Untuk saudara pecinta masa depan negeri, untuk stakeholder, baik teman-teman pimpinan dewan, Bages Bangpol, teman-teman dinas, atau bahkan pemerintah daerah itu sendiri. Begitu juga teman-teman di organisasi kemasyarakatan, keagamaan. Apa yang mereka harus disiapkan? Ya, mereka perlu mendukung proses perjalanan ini. Kita atau mereka
bagaimana KPU, Bawaslu itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga teman-teman masyarakat itu bisa menikmati proses pendaftaran ini. Mereka mensupport saja, sifatnya tidak ada yang perlu dikerjakan spesial. Khusus teman-teman kepolisian itu dan teman-teman Satpol PP bisa mengawal proses pendaftaran. Pengawalannya ya sebagaimana tugasnya. Dengan cara seperti itu, teman-teman stakeholder sudah bisa berbuat baik untuk negeri ini. Tidak perlu intervensi. Bupati atau petahana ataupun yang saya sebutkan tadi tidak perlu intervensi. Siapapun yang mendaftar didukung oleh partai politik, ya kita dukung semuanya. Adapun pilihan nanti biar rakyat yang memutuskan. Itulah bentuk dukungan dari seluruh komponen, dari 4 komponen yang ada: penyelenggara, peserta, masyarakat umum, dan stakeholder. Semua komponen itu kalau mendukung, insya Allah proses tahapan pendaftaran sebagai pintu pembuka pesta demokrasi lokal itu akan berjalan baik. Yang lebih penting adalah kita akan melihat para tokoh-tokoh terbaik di negeri, di seluruh kabupaten kota, 270 kabupaten kota dan provinsi, untuk menampilkan terbaik pada proses pendaftaran. Tidak perlu suudzon, meskipun tidak cocok, tidak setuju, apresiasi saja, karena sangat mungkin yang disuudzoni, di negative thinking itu adalah malah yang terpilih. Saudara pecinta masa depan negeri, like, subscribe, and share. Semoga ada manfaat. Sampai jumpa.